Jadi memang masalah terbesar dalam hidup kita ini, kita tidak ingat ke Allah, dikit. Kalaupun ingat, kurang yakin. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada manusia. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Bahagia itu milik Allah, hanya diberikan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Nah, hajat-hajat, keperluan-keperluan yang Allah, macam-macam keperluan kita tuh ya. Ada kefinansial, ada kesehatan, ada urusan keluarga, ada masalah anak, ada masalah dengan mertua, ada masalah perjodohan, ada ujian sekolah, macam-macam. Ini semuanya punya hajat beragam, ya kan? Ada pedagang, sekarang banyak saingan, macam-macam. Semuanya tuh satu, supaya kembali ke Allah. Apakah kalau kembali ke Allah langsung diselesaikan? Diselesaikan. Hanya bentuknya, waktunya terserah Allah. Jadi tidak langsung caspleng. Duh, punya hutang, ya Allah saya ingat kepadamu, engkau yang maha kaya, engkau yang membayar, jelek aja. Enggak begitu ya. Allah tahu efek pembayaran juga. Kalau dibayarkan segera, mungkin dia jadi hilang tawakalnya, atau jadi naik ujubnya, atau hilang tahajudnya. Jadi pasti ditolong, pasti ditolong. Karena Allah tahu apa yang ada di pikiran kita, Allah tahu apa yang ada di hati kita. Ini saya membaca di sini, cuma saya belum mendapatkan derajat hadis ini, tapi ini menarik untuk didengar saja ya. Ini saya tidak menjelaskan ini hadis yang meriwayatkan, hanya kata-kata ini kalau saya baca bagus untuk menambah keyakinan ya. Dari Muhammad bin Husain bin Hamdan, ketika saya duduk di majelis Yazid bin Harun, bertanya seorang, siapa namamu? Sa'id. Apakah gelarmu? Abu Usman. Lalu ditanya tentang keadaannya. Bagaimana keadaanmu? Saya sudah habis belanjaku. Lalu saya tanya, dari siapakah engkau mengharapkan kepentinganmu itu? Lagi duduk begini nih, bagaimana keadaanmu? Saya udah nggak punya uang. Bagaimana mendapatkan kepentinganmu itu? Lalu dia berkata, saya berharap dari Yazid bin Harun, maksudnya dari Yazid yang ada di sana. Maka aku berkata kepadanya, jika demikian maka ia tidak dapat menyampaikan hajat keperluanmu, dan dia tidak akan membantu meringankan kebutuhanmu. Lalu dia bertanya, dari mana engkau bisa tahu seperti itu? Aku menjawabku, aku membaca. Setelah ku baca dalam sebuah kitab bahwasanya Allah berfirman, ini sejenis hadis qudsi, kalau hadis qudsi ya, demi kemuliaanku dan kebesaranku dan kemurahanku dan ketinggian kedudukanku di atas arsy, aku akan mematahkan harapan orang yang mengharap kepada selainku dengan kekecewaan. Jadi orang yang berharap ke makhluk bakal dibikin kecewa hatinya oleh Allah. Aku pakaikan kepadanya pakaian kehinaan di mata orang. Jadi kalau orang sudah ngarap-ngarap ke orang, itu oleh Allah dibikin kecewa hatinya, pasti kita begitu. Dan izzahnya, martabatnya kemudian dibikin turun. Kalau Allah turunkan, pasti turun. Dan aku pakaikan kepadanya pakaian kehinaan di mata orang, dan aku singkirkan ia dari dekatku, dan aku putuskan dari hubunganku. Mengapa?
ia mengharap kepada selainku dalam kesukaran, padahal kesukaran ada di tanganku. Artinya semua kesulitan kita tuh sepenuhnya ada dalam pengetahuan Allah dan kekuasaan Allah. Dan aku dapat menyingkirkannya. Dan mengapa mengharap kepada selainku dan mengetuk pintu yang lain, padahal kunci pintu-pintu itu tertutup, hanya pintuku yang terbuka bagi siapa yang berdoa kepadaku. Siapakah yang pernah mengharapkan aku menghalau kesukarannya lalu aku kecewakan? Siapa yang pernah mengharapkan aku karena besar dosanya lalu aku putuskan harapannya? Atau siapa yang pernah mengetuk pintuku lalu tidak aku bukakan? Aku telah mengadakan hubungan langsung antara aku dengan angan-angan dan harapan semua makhlukku. Allah tahu segala isi hati kita, pikiran kita yang terlintas seharus apapun, keinginan-keinginan kita yang tersirat di lubuk hati terdalam. Allah tahu. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Juga semua keperluan tubuh kita ini tahu, karena Allah Maha tahu dan Dia yang menciptakan kita. Mengapakah engkau bersandar kepada selainku, dan aku telah menyediakan semua harapan hambaku, tapi tidak puas dengan perlindunganku, dan aku telah memenuhi langitku dengan makhluk yang tidak jemu bertasbih kepadaku dari para malaikat, dan aku perintahkan mereka supaya tidak menutup antara aku dengan para hambaku, tapi mereka tidak percaya dengan firmanku. Tidakkah mereka mengetahui bahwa siapa yang ditimpa oleh bencana yang aku turunkan, tidak ada yang dapat menyingkirkannya selain aku? Mengapa aku melihat dia dengan segala angan-angan dan harapannya selalu berpaling dariku? Mengapa ia tertipu oleh selainku? Aku telah memberi kepadanya dengan kemurahanku apa-apa yang tidak ia minta. Kemudian aku yang mencabut daripadanya, lalu ia tidak meminta kepadaku untuk mengembalikannya dan meminta kepada selainku. Apakah aku yang memberi sebelum diminta, kemudian jika diminta lalu tidak memberi kepada peminta? Apakah aku bakhil, kikir sehingga dianggap bakhil oleh hambaku? Tidakkah dunia dan akhirat itu semua milikku? Tidakkah semua rahmat dan karunia itu ada di tanganku? Tidakkah dermawan dan kemurahan itu sifatku? Tidakkah hanya aku tempat semua harapan? Maka siapakah yang dapat memutuskannya daripadaku? Dan apa pula yang diharapkan dari orang-orang yang mengharap? Andai kata aku berkata kepada semua penduduk langit dan bumi, mintalah kepadaku, kemudian aku memberi kepada masing-masing orang fikiran apa yang terfikir pada semuanya, lalu aku beri semua itu, tidak akan mengurangi kekayaanku walaupun sekecil debu. Bagaimana akan berkurang kekayaan yang lengkap sedang aku yang mengawasinya? Alangkah sial, celaka orang yang putus dari rahmatku. Alangkah kecewa orang yang maksiat kepadaku dan tidak memperhatikan aku dan tetap melakukan yang haram dan tiada malu kepadaku. Ini tidak ada keterangan. Kalau ada yang tahu ini hadis dari riwayat siapa, tolong bantu saya beritahu ya. Jadi memang masalah terbesar dalam hidup kita ini, kita tidak ingat ke Allah dikit. Kalaupun ingat, kurang yakin.
Itu masalah kita. Yang Allah inginkan dari semua ini adalah ya kita ingat kepadanya. Kita ingat bahwa Allah Tuhan kita, Allah yang menciptakan, yang mengurus, yang menguasai, yang menentukan segala-galanya. Lalu kita patuh kepada apa yang Allah sukai. Sudah, jangan risaukan, lain-lain nanti ikut kok. Rezeki orang yang tidak beriman saja diberi, masa kita tidak? Hanya kita, kenapa saya sudah tahajud, kok rezeki saya sedikit? Makanya rezekinya jangan ngitung uang terus. Bisa tahajud juga rezeki. Benar? Coba Bapak milih, mending dibikin kaya raya tapi tidak sholat, atau kaya raya tapi ahli sholat. Saya tahu saudara takut, mending miskin tapi sholat kan gitu, takut itu kan. Makanya lihat dari saya aja yang nggak tahu apa-apa udah bisa membaca aura kengerian. Kaya tidak sholat atau miskin ahli sholat, itu kan takut begitu, makanya dimodifikasi ya. Udah, jangan takut. Jangan takut tentang dunia berikut isinya. Sepenuhnya milik Allah. Yang takut itu kita tidak berhajat ke Allah. Makanya orang yang berharap ke selain Allah itu pasti tidak enak hatinya dan tidak pernah bisa mulia. Coba kalau misalnya ada aparat siapapun ya, di negara manapun, aparat sajalah, nanti kiai juga akan disebut ya, sudah gagah segala, tapi begini, aku yakin segagah apapun, setinggi apapun pangkatnya, jatuh dia, dijatuhkan oleh Allah. Apalagi kiai minta-minta, enggak ada lagi izahnya. Karena sudah kalau begini ke makhluk, berharap ke makhluk, ini dibuat kecewa, kemuliaan diturunkan. Kalaupun dia dapat uangnya, dia tidak dapat pahala dan tidak akan pernah cukup. Kenapa? Karena kecukupan itu wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Jangan minta-minta sama orang, hadirin. Kalaupun terpaksa minta ya, karena ada keperluan dunia yang memang syariatnya kita harus minta, hanya lisan saja, hati tidak. Contohnya bagaimana? Maaf, kontrakan saya habis. Saya mencoba berusaha pinjam, tapi masih belum. Saya juga belajar, saya perbaiki ibadah, tapi saya belum dapat, entah lewat siapa, mungkin takdirnya lewat AA atau bukan. Saya berniat pinjam uang, tapi untuk mengembalikannya saya belum bisa janji, karena belum kelihatan apa yang bisa saya janjikan. Saya yakin Allah mendengar apa yang saya ucapkan ini. Nah, hati gak ada ngarep-ngarep ke makhluk. Di hati, ya Allah, sekiranya rezeki saya ada di sini, mudahkan, balas dengan sempurna. Sekiranya memang bukan lewat pertemuan ini, sempurnakan ganjaran, kesabaran bagi yang saya datengin, dan saya tetap bertawakal kepadamu. Gitu. Sama dalam urusan apapun ya, istri ke suami, suami ke istri, nggak boleh banyak berharap. Kalau bicara, ngerti tidak bu? Bukan, tidak pak, gini-gini aja nggak ngerti. Nada naik itu ciri-ciri tuh. Tenang saja, karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Tidak, kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Kita menjelaskan, tapi kita misalkan tidak dipercaya, tenang saja, karena yang bisa membulak-balik hati adalah
Allah, tidak usah pakai nangis, tidak usah pakai emosi, tidak usah pakai histeris, karena kita nggak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Tenang, tidak mesti semua orang percaya ke kita langsung. Kita berbuat baik juga belum tentu orang menghargai kebaikan kita, bahkan kita berbuat baik bisa difitnah. Nggak apa-apa, Allah tahu kita berbuat baik, ya. Kenapa dong kita berbuat baik kita malah difitnah? Yaitu dia, supaya kita minta tolong ke Allah. Kita menjelaskan nggak dipercaya, misal Allah tahu apa yang kita lakukan, ya kan? Udah, ya Allah tolong saya. Jadi semua urusan itu akan terjadi terus tuh. Tiap hari itu macam-macam masalah tuh, ya kan? Supaya apa? Supaya kembali ke Allah terus. Jadi memang Allah tuh sukanya kita tuh ngadu, minta, doa, menghibah, curhat. Curhatlah ke Allah. Kan Allah udah tahu mau apa saya curhat, supaya akrab. Kan gampang. Jadi kayak gimana gitu ya, senyum-senyum ke Allah kayak gitu. Bicara aja. Apa kalau mau curhat ke orang, hati-hati ini ya. Ingat baik-baik ya. Hati-hati curhat ke orang. Karena tidak setiap orang siap mengemban amanah mengetahui tentang persoalan kita. Apa efeknya kalau curhat ke orang? Kalau orangnya kurang mateng, dia pasti cerita ke yang lain dengan judul jangan diomong-omongin ya, ini mah hanya kamu aja, saya udah janji gak akan ngomong-ngomong. Tuh dia sendiri ngomong udah janji, tapi ngomong saya sudah janji sama dia gak akan saya ceritakan. Ini tuh udah ciri-ciri jebol nih, karena setiap ngobrol itu amanah. Tidak setiap orang amanah. Jadi yang pertama, orangnya belum tentu kuat. Ada lagi, kalau kita sudah curhat ke orang dan tidak pada tempatnya, seperti membuka pintu, orang itu bakal masuk terus ke urusan kita, seakan-akan dia lebih tahu segala masalah kita. Ujuk-ujuk ngasih nasihat, ujuk-ujuk ngasih saran, ujuk-ujuk ngasih pendapat, tidak diminta. Oh, ini jengkelin hadirin. Nanti akan terus mikirin kita. Dia konsultasi ke sana sini, ngebahas tentang kita, padahal yang dia tahu sedikit. Versi sebelah lagi, betul? Belum lagi nanti nyebar fitnah. Oh berat. Udahlah, jangan curhat ke orang. Ambil air wudhu, ya Allah, qadarullah, dengan takdirmu telah menimpa kepada saya ini. Semua masalah ini pasti ada dalam genggamanmu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi nanti kalau terjadi sesuatu, yang pertama dikatakan apa? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Lanjutnya apa perkataannya? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah dan engkau berbuat apa yang kau kehendaki. At-Taghabun ayat 11, ma usaba min musibatin illa biiznillah. Ya Allah, musibah ini terjadi dengan izinmu. Qul la yushibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Surat At-Taubah ayat. Ayo ini tes. Semuanya tawadu ya, sudah hafal tapi memberi kesempatan saya mikir gitu kan. Selalu berbaik sangka. Katakanlah sekali-kali tidak menimpa kepada kami kecuali apa yang telah ditakdirkan, ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Allah, maula kami, penolong kami, pelindung kami, dan hanya kepada Allah lah orang yang beriman bertawakal. Ya Allah, pasti ada kebaikan di balik semua kepahitan ini. Ya Rabb, bimbing saya apa yang harus saya lakukan. Ya Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa
wal afafa wal ghina, beri saya petunjuk ya Allah, ketakwaan dan hati yang kaya ghina, wal afafa yang tidak mengharap dari siapapun, dan hati yang selalu kaya. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, wahai Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri mengurus segala-galanya, dengan rahmatmu tolong saya ya Allah. Wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin, perbaiki urusan saya seluruhnya ya Allah, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Ya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ya Rabb, saya tidak ada daya, tidak ada kekuatan untuk melakukan apapun kebaikan atau menghindar dari kemudaratan kecuali dengan izin-Mu. Itu Allah suka. Memang itu yang Allah tunggu-tunggu. Nah, nanti beres.